semuanya, perkenalkan saya Zahra Evania Sofa, saya dari program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan materi untuk mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai off the job training. Off the job training yaitu pelatihan di luar pekerjaan. Pelatihan di luar pekerjaan adalah metode pelatihan yang dilakukan di luar lingkungan kerja formal karyawan, seperti ruang kelas, fasilitas pelatihan khusus, atau melalui platform online. Tujuannya adalah memberikan karyawan pengetahuan dan keterampilan baru tanpa gangguan dari rutinitas pekerjaan sehari-hari. Ada 9 metode instruksional utama. Metode instruksional yang digunakan dalam off the job training dapat dikelompokkan berdasarkan fokusnya. Ada fokus pengetahuan atau informatif, ada fokus kasus, dan ada fokus pengalaman atau keterampilan. Nah, dalam metode penyampaian pengetahuan atau informational methods, metode ini berfokus pada transfer informasi dari pihak pelatih ke peserta. Yang pertama adalah lecture merupakan pelatih yang menyajikan materi, fakta, prinsip, atau teori secara lisan kepada sekelompok peserta. Untuk kelebihan dari lecture ini adalah sangat efisien untuk menyampaikan banyak informasi kepada banyak orang dalam waktu singkat. Namun kekurangannya yaitu komunikasi satu arah, cenderung pasif dan kurang mendorong pembelajaran aktif. Peserta mungkin kesulitan mempertahankan fokus dan retensi informasi. Lalu yang kedua ada discussion. Definisinya adalah metode komunikasi dua arah yang melibatkan pertukaran ide, pendapat, dan pengalaman antara pelatih dan peserta atau antara peserta. Dari komunikasi dua arah ini atau diskusi ini memiliki kelebihan yaitu mendorong pembelajaran aktif, memungkinkan pelatih menilai pemahaman peserta, memberikan umpan balik langsung, dan membantu pemecahan masalah atau konflik. Yang kedua ada metode berbasis kasus dan insiden. Metode ini menggunakan skenario nyata atau hipotesis untuk mengembangkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada studi kasus atau case study. Definisi studi kasus ini adalah peserta diberikan deskripsi masalah, organisasi yang nyata atau hipotesis secara rinci. Mereka harus menganalisis situasi, mengidentifikasi penyebab masalah, dan mengajukan solusi yang layak. Kelebihan pada case study ini yaitu peserta terlibat aktif dalam proses berpikir kritis dan meningkatkan keterampilan transfer atau menerapkan pengetahuan ke situs yang baru. Dan yang kedua yaitu ada insiden kasus atau case incident. Definisinya yaitu peserta hanya menerima 1 atau 2 paragraf singkat mengenai suatu insiden atau masalah. Mereka harus mencari fakta, membuat keputusan cepat, dan menyimpulkan solusi tanpa semua detail yang tersedia. Kelebihannya yaitu lebih cepat dan menantang, melatih kemampuan mengambil keputusan dengan informasi terbatas, mirip situasi kerja yang serba cepat. Selanjutnya ada metode pengalaman dan keterampilan atau experiential skill based method. Metode ini berfokus pada pengembangan keterampilan praktis melalui latihan dan simulasi. Yang pertama ada pelatihan pemodelan perilaku atau behavior modeling training. Definisinya yaitu peserta belajar dengan mengamati perilaku, teladan atau model yang benar, dan kemudian mereka berlatih meniru perilaku tersebut. Yang pertama ada modeling atau pemodelan, melihat perilaku yang benar. Yang kedua ada retention atau retensi, mengingat poin-poin kunci perilaku. Yang ketiga ada rehearsal atau latihan,
mempraktikkan perilaku tersebut. Dan yang terakhir ada feedback. Yang keempat ada feedback atau umpan balik, menerima evaluasi konstruktif. Dan yang terakhir ada transfer, menerapkan perilaku di tempat kerja. Efektivitas dari pelatihan ini atau efektivitas dari behavior modeling training ini sangat efektif untuk melatih keterampilan interpersonal seperti coaching, umpan balik, dan negosiasi. Yang keenam ada role play atau bermain peran. Definisinya yaitu peserta mengambil peran spesifik, misalnya manajer, klien, karyawan, dalam simulasi interaksi di mana mereka harus bertindak sesuai peran tersebut. Efektivitasnya sangat berguna untuk mengembangkan empati, keterampilan komunikasi, dan mengelola situasi sulit. Yang ketujuh ada simulation atau simulasi. Definisi dari simulasi ini adalah penggunaan peralatan atau lingkungan yang sangat realistis untuk meniru aspek pekerjaan. Kelebihan dari simulasi ini menciptakan lingkungan pelatihan yang aman, terutama untuk pekerjaan berisiko tinggi, memungkinkan eksperimen, dan sangat baik untuk pelatihan transfer keterampilan yang kompleks. Selanjutnya ada permainan atau games. Definisi dari game ini adalah metode pelatihan yang memiliki aturan, elemen kompetitif, dan hasil yang berbeda-beda. Kelebihannya membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan, interaktif, dan mendorong kerja tim serta pengambilan keputusan di bawah tekanan. Dan yang terakhir ada pembelajaran aksi atau action learning. Definisinya karyawan bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah organisasi yang nyata dan mendesak. Fokusnya selain menemukan solusi, tim juga fokus pada proses belajar mereka sendiri atau belajar bagaimana dan apa yang perlu dipelajari. Lalu 5 tahap pemilihan masalah nyata. Pemilihan tim fokus pada proses konten belajar untuk belajar dan membuat rencana aksi. Yang kedua ada media instruksional pendukung. Media digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penyampaian materi. Ada audiovisual, yaitu penggunaan media yang menggabungkan gambar diam atau bergerak dengan suara, misalnya proyektor, film, video instruksional. Media visual sangat membantu retensi materi. Lalu ada peralatan, penggunaan alat fisik atau teknologi pendukung lainnya yang diperlukan untuk praktik dan simulasi, misalnya mesin khusus, software, pelatihan. Faktor penentu pemilihan metode instruksional. Pemilihan metode pelatihan yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu ada biaya dan ketersediaan sumber daya, anggaran yang dimiliki organisasi dan ketersediaan fasilitas, media, serta materi pendukung. Yang kedua ada aplikasi di tempat kerja. Sejauh mana metode tersebut dapat memfasilitasi penerapan langsung di lingkungan kerja. Metode eksperimen atau cenderung memiliki tingkat transfer yang lebih tinggi. Yang ketiga ada keahlian dan preferensi pelatih. Pelatih harus mahir dan nyaman dengan metode yang digunakan. Yang keempat ada preferensi dan karakteristik peserta pelatihan, gaya belajar, tingkat pendidikan, dan pengalaman peserta yang harus sesuai dengan metode yang dipilih. Terus yang kelima ada metode gabungan atau blended method. Menggunakan kombinasi dari berbagai metode, misalnya kuliah untuk teori, diikuti oleh bermain peran untuk praktik keterampilan, seringkali menghasilkan program yang paling seimbang dan efektif. Mungkin itu saja dari saya materi mengenai of the job training. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.